وبين لنا صراطه المستقيم. الصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Zu'ama Cendekiawan yang sempat hadir pada acara sosialisasi hari ini. Tidak sempat hadir karena beliau sudah mengikuti acara menyambut pesta keberagamaan dan keberagaman kita di Indonesia yang menjadi program Kementerian Agama terutama di tahun 2022 dengan program yang dikenal dengan moderasi beragama, sudah disinggung sebagian tadi oleh Pak Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Sekedar gambaran bahwa penduduk kita itu sudah sampai 274,9 juta. Itu umumnya sekarang sudah 57% menjadi penduduk urban atau penduduk kota, atau desa sudah menjadi kota. 345,3 juta penduduk Indonesia itu sudah bersentuhan dengan handphone, melebihi penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia hanya 274, tapi yang bersentuhan dengan handphone itu 345,3 juta. Artinya ada yang memiliki 2 handphone, ada yang memiliki 3 handphone. Satu handphone sekedar menelpon, satu handphone yang menggunakan banyak aplikasi. Dari 274 juta, 202 juta itu sudah terkoneksi dengan internet. 170 juta itu aktif di sosial media. Aktif di sosial media. Berarti 61,8% penduduk Indonesia menggunakan sosial media. 30,59 juta penduduk Indonesia itu adalah generasi milenial. Milenial itu adalah orang yang rentang umurnya dari usia 16 sampai 35 tahun. Saya sudah tidak termasuk. Ini terjadi bagi generasi milenial menurut penelitian dari Litbang Keagamaan. Ada karakter urban middle and millennial Muslim. Artinya karakter bangsa kita di pertengahan dan milenial. Itu terjadi ada yang namanya high buying power. Kekuatan belanjanya sangat tinggi. Beralih dari kios-kios tradisional berubah ke yang mart-mart. Bahkan yang lebih besar lagi. Ada tech savvy, ada yang modern, dan yang paling banyak adalah yang semangat keberagamaannya meningkat. Semangat untuk menuntut ilmu agama dan memperoleh bekal agama itu sangat tinggi. Melihat yang semangat beragamanya sangat tinggi itu, terjadi berkembang cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan. Kenapa? Karena mungkin tidak mendapatkan sumber yang mengetahui wawasan kebangsaan yang luas, mengetahui ilmu agama yang holistik. Mereka lebih banyak mendapatkan dari halaqah-halaqah ataupun pengkajian-pengkajian yang sifatnya sektarian, mengesampingkan martabat kemanusiaan. Selain kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai negara Republik Indonesia. Ada eksklusivisme di dalam beragama. Legal, ada eksklusivisme. Sehingga cenderung golongannya, agamanya yang benar. Tidak bersifat inklusif. Seandainya semua orang memahami bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah, semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah, maka dia juga layak untuk hidup.
Tetapi karena kepentingan yang tadi yang bersifat eksklusif, terkadang kita tidak menghargai orang lain, sehingga muncul quotes, kalau belajar agama menyebabkan engkau membenci orang yang beragama, maka berhentilah belajar agama, lebih baik kau belajar tentang kemanusiaan. Terkadang karena atas nama agama justru kita menghancurkan kemanusiaan. Berangkat dari fenomena itu, maka Kementerian Agama merasa perlu untuk memunculkan yang namanya moderasi beragama. Bukan agamanya yang dimoderasikan, tetapi pemahaman keberagamaan yang dimoderasi. Kita cenderung menyalahkan orang lain karena mungkin kita tidak paham tentang ajaran orang itu. Dan kita hanya memahami pemahaman kita, dan kuat dengan pemahaman itu terus menyalahkan orang lain yang mungkin berbeda paham dengan kita. Jadi insya Allah Kementerian Agama di tahun 2022, dan itu sudah masuk dalam RPNJ, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, itu program tentang moderasi agama. Semua sektor keagamaan, sektor pendidikan, bahkan kerukunan agama itu akan senantiasa diprioritaskan di tahun 2022 sampai 2024. Itu menjadi program dari Kementerian Agama. Jadi hampir semua lini, Bapak sekalian, ya insya Allah. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah rumah besar kita. Indonesia ini tempat tinggal kita semua, dan NKRI menaungi seluruh agama, seluruh kepercayaan, seluruh golongan. Jangan sampai bangsa Indonesia yang sudah berusia 76 tahun ini justru retak dan hancur dikarenakan ketidakpahaman kita tentang keberagamaan kita. Itu barangkali sambutan yang kami sampaikan dari Kementerian Agama. Jadi kami dari Majelis Ulama menyampaikan terima kasih. Ada upaya untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa dan menjaga, sebenarnya yang dijaga adalah integrasi bangsa Indonesia, bukan desintegrasi. Jadi seindahnya barangkali tema, mohon maaf kami kritis sedikit, mungkin dari segi kebahasaan mungkin sedikit ada kesalahan. Menjaga disintegrasi itu bahaya. Yang perlu kita jaga barangkali integrasi bangsa kita. Mencegah disintegrasi itu bagus. Demikian barangkali yang kami sampaikan, mohon maaf. Hanya ini yang kami sampaikan mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.